Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat icon ATM dan icon receipt. Pertama kita akan membuat icon ATM, yaitu dengan cara kita tekan rectangle tool, tekan R pada keyboard, lalu kita tarik seperti ini. Kemudian jika sudah jadi seperti ini, kita buat rectangle yang baru, tekan R lagi pada keyboard, lalu kita tarik seperti ini hasilnya, dan kita centerkan. Kita aktifkan yang ini dan tekan shift, tahan, lalu klik yang kotak atas, dan kita ke arah align and distribute, atau dengan cara kita pilih di bagian objek lalu align and distribute. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langkah berikutnya kita pilih last selected, kita pilih yang ini, klik, maka otomatis objeknya akan center ataupun berada di tengah seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan coba memotong bagian yang garis yang ada di tengah ini. Caranya adalah kita seleksi keduanya, bisa dengan cara seperti ini, blok semuanya, lalu kita pilih shape builder tool ataupun tekan X pada keyboard ya, klik, lalu pilih yang ini, yang add ya, ada tanda plusnya, kemudian arahkan ke bagian ini, kita klik sekali, kemudian yang bagian ini kita klik dan drag, itu klik dan tarik ya. Nah, lalu lepaskan, kemudian kita pilih selektor tool ataupun tekan S, maka hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan duplikat bagian yang ini, kita CTRL-D. Jika sudah di CTRL-D, maka otomatis dia akan double seperti ini ya. Nah, kita akan membuat garis yang pinggir ini. Caranya adalah tekan N pada keyboard ataupun dengan cara menekan node tool ya. Lalu kita blok bagian ini, titik-titik yang ini kita blok dan kita hapus dengan cara menekan ini, klik. Kita blok lagi bagian yang garis ini, kita hapus. Lalu kita blok juga bagian yang ini dan kita hapus, klik. Maka akan tersisa garis seperti ini. Kita kembalikan. Lalu langkah berikutnya adalah kita tarik pinggiran ataupun ujung dari garis ini, baik itu ujung kanan maupun ujung yang kiri. Caranya adalah tekan N lagi ataupun tekan ini ya, klik. Lalu blok keduanya. Nah, kita gunakan yang ini, aktifkan dulu ya, sampai dia ada tanda panah seperti ini. Nah, kelihatan tanda panahnya. Lalu kita tarik perlahan dan sambil tekan shift, supaya di bagian kanan dan kirinya dia sama-sama melebar ya. Nah, seperti ini hasilnya. Berikutnya tekan S. Lalu kita akan buat kotak yang tengah ini. Caranya adalah kita duplikat lagi yang ini, CTRL-D. Lalu kita pergi ke bagian path dan pilih dynamic offset ataupun dengan cara CTRL-J. Nah, setelah itu kita tekan N lagi pada keyboard. N ini untuk mengaktifkan node tool.
lalu di sini ada titik ya. Kita tarik perlahan ke tengah. Nah, setelah seperti ini, kita sesuaikan dulu ya. Nah, kita lihat di bagian sini, dia ada ruangan ataupun margin ya. Nah, ini sama ya sisinya ukurannya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tekan object to path yang ini. Nah, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita pergi ke path effect. Ingat, path effect itu ada di path, kemudian path effects. Nah, kita klik tanda panah ke bawah, lalu kita pilih corner yang ini. Nah, setelah kita pilih corner, langkah berikutnya kita pilih yang bagian inverse fillet. Klik yang ini. Lalu kita blok yang bagian bawah ini. Titik ini kita blok ya. Lalu kita tarik yang tanda bulat kecil ini. Perlahan kita tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lalu kita pilih object to path lagi untuk mematikan efek yang ini ya. Supaya tidak jalan lagi nantinya. Klik bagian ini. Lalu kita blok bagian garis atasnya, titik 2 ini kita blok. Nah, dan kita hapus. Klik bagian ini. Setelah itu, titik 2 ini kita tarik ke atas sambil menekan tombol CTRL. Supaya lurus. Sampai menempel di bagian garis yang atas ini. Nah, setelah jadi, langkah berikutnya adalah kita membuat garis lingkaran yang di tengah ini. Caranya tekan tombol E ataupun kita pilih yang ini ya. Lalu kita posisikan di tengah dan kita tarik sambil menekan tombol shift. Nah, kita tarik perlahan. Kita paskan ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita sesuaikan lagi, tekan S atau tekan ini ya. Lalu kita tarik-tarik dikit ya. Nah, ini sudah jadi.